Kisah Imam Hanafi. Abu Hanifah atau yang biasa disebut dengan Imam Hanafi lahir di Kufah, Irak pada tahun 699 Masehi. Abu Hanifah juga merupakan seorang tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi, karena ia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan generasi terbaik Islam, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian, sholat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Daud, dan Imam Bukhari. Abu Hanifah kecil sering mendampingi ayahnya berdagang sutra. Namun, tidak seperti pedagang lainnya, Abu Hanifah memiliki kebiasaan pergi ke masjid Kufah. Karena kecerdasannya yang gemilang, ia mampu menghafal Al-Quran serta ribuan hadis. Sebagaimana putra seorang pedagang, Abu Hanifah pun kemudian berprofesi seperti ayahnya. Ia mendapat banyak keuntungan dari profesi ini. Di sisi lain, ia memiliki wawasan yang sangat luas, kecerdasan yang luar biasa, serta hafalan yang sangat kuat. Beberapa ulama dapat menangkap fenomena ini sehingga mereka menganjurkannya untuk pergi berguru kepada ulama seperti ia pergi ke pasar setiap hari. Pada masa Abu Hanifah menuntut ilmu, Irak termasuk Kufah disibukkan dengan 3 halaqah keilmuan. Yang pertama, halaqah yang membahas pokok-pokok akidah. Kedua, halaqah yang membahas tentang hadis Rasulullah, metode dan proses pengumpulannya dari berbagai negara, serta pembahasan dari perawi dan kemungkinan diterima atau tidaknya pribadi dan riwayat mereka. Ketiga, halaqah yang membahas masalah fikih dan Al-Quran dan hadis, termasuk membahas fatwa untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul saat itu, yang belum pernah muncul sebelumnya. Abu Hanifah melibatkan diri dalam dialog tentang ilmu kalam, tauhid, dan metafisika, menghadiri kajian hadis dan periwayatannya, sehingga ia mempunyai andil besar dalam bidang ini. Setelah Abu Hanifah menjelajahi bidang-bidang keilmuan secara mendalam, ia memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajian. Ia mulai mempelajari berbagai permasalahan fikih dengan cara berguru kepada salah satu syekh ternama di Kufah. Ia terus menimba ilmu darinya hingga selesai, sementara Kufah saat itu menjadi tempat domisili bagi ulama fikih Irak. Abu Hanifah sangat antusias dalam menghadiri dan menyertai gurunya. Hanya saja, ia terkenal sebagai murid yang banyak bertanya dan berdebat, serta bersikeras mempertahankan pendapatnya. Terkadang menjadikan syekh kesal kepadanya. Namun karena kecintaannya pada sang murid, ia selalu mencari tahu tentang kondisi perkembangannya. Dari informasi yang ia peroleh, akhirnya sang syekh tahu bahwa ia selalu bangun malam, menghidupkannya dengan salat dan tilawah Al-Quran. Karena banyaknya informasi yang ia dengar, maka syekh menamakannya Al-Watar. Selama 18 tahun, Abu Hanifah berguru kepada Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Saat itu ia masih 22 tahun. Karena dianggap telah cukup, ia mencari waktu yang tepat untuk bisa mandiri. Namun setiap kali mencoba lepas dari gurunya, ia merasakan bahwa ia masih membutuhkannya. Suatu hari, kabar buruk terhembus dari Basrah untuk Syekh Hamad. Seorang keluarga dekatnya telah wafat, sementara ia menjadi salah satu ahli warisnya. Ketika ia memutuskan untuk pergi ke Basrah, ia meminta Abu Hanifah untuk menggantikan posisinya sebagai pengajar, pemberi fatwa, dan pengarah dialog. Saat Abu Hanifah menggantikan posisi Syekh Hamad, ia dihujani oleh pertanyaan yang sangat banyak. Sebagian belum pernah ia dengar sebelumnya, maka sebagian ia jawab dan sebagian yang lain ia tangguhkan. Ketika Syekh Hamad datang dari Basrah, ia segera mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang tidak kurang dari 60 pertanyaan. 40 diantaranya sama dengan jawaban Abu Hanifah, dan berbeda pendapat dalam 20 jawaban. Dari peristiwa ini, ia merasa bahwa masih banyak kekurangan yang ia rasakan. Maka ia memutuskan untuk menunggu sang guru di halaqah ilmu, sehingga ia dapat mengoreksikan kepadanya ilmu yang telah ia dapatkan serta mempelajari yang belum ia ketahui.
Ketika umurnya menginjak usia 40 tahun, gurunya Syekh Ahmad telah wafat, maka ia segera menggantikan gurunya. Abu Hanifah tak hanya mengambil ilmu dari Syekh Ahmad, tetapi juga banyak ulama selama perjalanan ke Mekah dan Madinah. Di antaranya Anas bin Malik, Zaid bin Ali, dan Ja'far As-Sadiq yang mempunyai konsen besar terhadap masalah fikih dan hadis. Imam Abu Hanifah diketahui telah menyelesaikan 600.000 perkara dalam bidang ilmu fikih dan dijuluki Imam Al-A'zam oleh masyarakat karena keluasan ilmunya. Beliau juga menjadi rujukan para ulama pada masa itu dan merupakan guru dari para ulama besar pada masa itu dan masa selanjutnya. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berkata kepada menterinya, "Aku sedang membutuhkan seorang hakim yang bisa menegakkan keadilan di negara kita. Dengan kualifikasi, dia tidak takut kepada siapapun dalam menegakkan kebenaran, paling memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Menurutmu, siapa yang layak menduduki posisi ini?" Lalu sang menteri menjawab, "Sejauh pengetahuan saya, ulama yang paling tepat menduduki jabatan ini adalah Abu Hanifah An-Nu'man. Betapa bahagianya kita jika ia menerima tawaran sebagai hakim. Apa mungkin seseorang bisa menolak jika kita yang memintanya?" tanya Khalifah lagi. "Sejauh yang kami tahu, dia tidak pernah tunduk kepada permintaan siapapun. Tampaknya dia tidak suka menduduki posisi sebagai hakim. Maka utuslah seseorang utusan, mudah-mudahan hatinya terbuka dan menerima tawaran ini." Khalifah kemudian mengutus seorang utusan memintanya untuk menghadap seraya menawarkan posisi sebagai hakim. Abu Hanifah menjawab, "Aku akan istikharah terlebih dahulu, salat 2 rakaat meminta petunjuk kepada Allah. Jika hatiku dibuka, maka akan aku terima. Jika tidak, maka masih banyak ahli fikih lain yang bisa dipilih, salah satu di antara mereka oleh Amirul Mukminin." Waktu terus berjalan, ternyata Abu Hanifah tak kunjung menghadap Khalifah, maka ia mengutus seorang utusan memintanya menghadap. Abu Hanifah kemudian pergi menghadap, namun ia beriktikad untuk menolak jabatan hakim yang ditawarkan kepadanya. Ternyata Khalifah tidak menyerah begitu saja. Ia bersumpah agar Abu Hanifah menerima jabatan sebagai hakim yang ditawarkan. Akan tetapi Abu Hanifah tetap menolaknya seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tak pantas untuk menduduki jabatan hakim." Lalu Khalifah malah menjawab, "Engkau dusta." Sehingga Abu Hanifah pun berkata, "Sekiranya Anda telah menghukum saya sebagai pembohong, maka sesungguhnya para pembohong tak layak menjadi hakim. Sebaiknya Anda jangan mengangkat rakyat Anda yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan yang strategis ini. Wahai Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah dan jangan Anda delegasikan amanah kecuali kepada mereka yang takut kepada Allah. Jika saya tidak mendapat jaminan keridhaan, bagaimana saya akan mendapat jaminan terhindar dari murka?" Khalifah lalu memerintahkan mencambuknya 100 cambukan, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Selang beberapa hari, Khalifah mendapat teguran dari seorang kerabatnya. "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Anda telah mencambuk diri Anda dengan 100.000 pukulan pedang." Maka Khalifah segera memerintahkan untuk membayar 30.000 dirham kepada Abu Hanifah sebagai ganti atas yang telah dideritanya, lalu membebaskannya dan mengembalikan ke rumahnya. Ternyata setelah harta tersebut diberikan, ia menolaknya. Maka Khalifah memerintahkan untuk menjebloskan kembali ke penjara. Hanya saja para menteri mengusulkan bahwa Abu Hanifah segera dibebaskan dan cukup diberi dengan penjara rumah, serta melarangnya untuk duduk bersama masyarakat atau keluar dari rumah. Selang beberapa hari setelah mendapatkan tahanan rumah, ia terkena penyakit, semakin lama semakin parah. Akhirnya ia wafat pada usia 68 tahun. Berita kematiannya segera menyebar. Ketika Khalifah mendengar berita itu, ia berkata, "Siapa yang bisa memaafkanku dari hidup maupun mati?" Salah seorang ulama Kufah berkata, "Cahaya keilmuan telah dimatikan dari kota Kufah. Sungguh mereka tidak pernah melihat ulama seperti dia selamanya." Yang lain berkata, "Kini mufti dan faqih Irak telah tiada." Jasadnya dikeluarkan, dipanggul di atas punggung kelima muridnya.
hingga sampai tempat bermandian. Ia dimandikan oleh Al-Hasan bin Imrah, sementara Al-Harawi yang menyiramkan air ke tubuhnya. Ia disolatkan lebih dari 50.000 orang dalam 6 kali putaran yang ditutup dengan solat oleh anaknya, Hamad. Ia tak dapat dikuburkan kecuali setelah sholat asar karena sesak dan banyak tangisan. Ia berwasiat agar jasadnya dikuburkan di kuburan Al-Khairazan karena merupakan tanah kubur yang baik dan bukan tanah curian.